Kebun buah itu berdiri sejak tahun 2012, Mas. Sebelum adanya kebun buah, jauh sebelum kebun buah itu dulu aku kerja di Yakul dulu. Nah, kebun buah ini terbentuk dari apa? Dari di saat kita ide udah nggak dihargai, isi kerja udah bisa, cara kerja udah bisa, tapi kita mau berkembang mentok sama aturan. Akhirnya aku resign dengan usaha sendiri, terus mulailah kita jualan buah. Itu belum ada kebun buah dulu. Jualan buah ke tempat-tempat jus dulu, ke warung-warung kecil dulu, ke outlet-outlet kecil. Itu jualannya cuma matoa sama alpukat. Nah, kebun buah sendiri itu menggabungkan antara konsep retail dan canvassing. Ini unik. Karena apa? Belum tentu ada supplier yang ada toko buahnya. Dan sebaliknya, belum tentu toko buah yang ada suppliernya. Nah, kebun buah inilah gabungin antara canvassing dan toko retail sendiri. Tujuannya apa? Yang dikirim ke supermarket juga barangnya berkualitas, dikirim ke kaki lima barangnya bagus, sisanya kemana? Dijual di toko sendiri. Nah, toko yang sendiri gimana nanti nasibnya? Ini perpaduan antara supplier-supplier atau petani-petani dari kebun yang langsung masuk ke toko kebun buah. Jadi barangnya lebih fresh, lebih seger, lebih bagus. Kecepatan penjualan juga lebih cepet karena apa? Nggak mampir dulu ke pasar. Nah, untuk orang pasarnya sendiri bagaimana? Kebun buah nggak pernah namanya ninggalin pedagang-pedagang pasar. Kebun buah itu tangan panjangnya atau penyambung lidahnya teman-teman yang di pasar induk, Pak. Jadi semua barang-barang yang di pasar induk itu yang bagus-bagus ditarik sama kebun buah semua, didelivery ke semua toko supermarket dan toko kebun buah sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai barang-barang berkualitas sampai ke tangan pelanggan. Kebun buah mengutamakan petani-petani lokal. Dari mulai yang dari alpukatnya, jeruk balinya, melonnya, nanasnya. Ini semua kita jaring untuk petani-petani yang dia keterbatasan untuk mau dijual kemana. Nah, kebun buah inilah yang jembatanin kekompakan tim atau petani-petani yang lokal ini untuk dia bisa yakin untuk aku nanam ini buat siapa. Gitu. Terus nanti akhirnya gimana? Barang yang kecilnya gimana? Kebun buah tetap siap nampung dengan cara apa? Kebun buah ada perpaduan kanvas dan supplier supermarket yang barang-barang downgrade dan ada kalapak-lapak kaki lima yang mau siap nampung barang itu dengan harga kompetitif, kita siap support. Nah, untuk volume sendiri, kebun buah menjaring hampir 50 mitra petani se-Indonesia. Tujuannya apa? Menjaga kualitas, menjaga stok kosong, terus menjaga kiriman distribusi biar sehari langsung kesebar semua. Kalau untuk supplier yang buah impor, kebun buah sendiri memposisikan sebagai kita supplier. Kita sama-sama senasib. Yang kirim ke toko-toko supermarket kita sama, vendor-vendornya ada semua. Tapi apa kelemahannya si supplier-supplier yang sama kayak kita? Pertama, bongkaran barang lama kalau di supermarket. Yang kedua, dia selalu nunggu PO dulu. Nah, ini kan terjadi cash. Cash apa? Di saat kita siapin stok, supermarket belum tentu order. Nah, disitulah kita jembatanin semua supplier-supplier buah impor ini gimana caranya jualan cepat
kualitas tetap terjaga, tersebar ke seluruh wilayah Indonesia atau tersebar ke tepat sasaran itu. Jadi supplier-supplier yang buah impor ini selama barang bagus, harga kompetitif, volume kita siap nampung. Karena apa? Kita punya 1.600 pelanggan yang tersebar dari mulai Cilegon sampai Merak, sampai Pelabuhan Ratu, sampai Sukabumi, terus Cikalong dan seluruh wilayah kota Jakarta sampai Bekasi. Jadi pelanggan-pelanggan itu kita support 2 hari sekali, rutin, nggak ada hari libur. Jadi pelanggan-pelanggan lebih nyaman Pak. Dia nggak khawatir untuk stok kosong. Pelanggan ini nggak khawatir untuk item nggak lengkap. Pelanggan kita ini pokoknya dia tinggal bangun tidur, rapiin barang, barang datang besok kita kirim lagi. Dan itu komitmen kita untuk 2 hari sekali datang tepat waktu Pak. Untuk buah lokalnya sendiri kita berkomitmen menjaga kualitas yang emang standar kualitas buat supermarketnya juga terjaga, kelengkapan itemnya terjaga, ketepatan distribusinya terjaga. Jadi PO malam ini dikirim hari ini juga Pak. Jadi nggak ada pending faktur, pending PO untuk nggak dikirim. Kebun buah nggak mungkin setiap ada PO nggak dikirim, pasti dikirim. Dan selalu mengutamakan menjaga kualitas. Itu kelebihan-kelebihan yang emang buat si supermarketnya sendiri pun rasa amannya untuk dapat barang berkualitas dengan harga yang kompetitif ini didapat dengan ada di kebun buah. Kita udah punya 11 outlet Pak. Rata-rata per hari transaksinya hampir mencapai 7.000-an transaksi. Artinya kebun buah mata pelanggan di mata konsumen sudah mulai melekat. Kenapa? Karena kita selalu menjaga kualitas barang, kesegaran buah, dan mengutamakan pelayanan yang excellent. Visi misi kebun buah itu adalah menuju Indonesia sehat, menjaga kualitas barang setiap hari. Nah, kenapa kita pakai visi itu, misi itu? Yang pertama, kalau Indonesia sehat, kalau konsumen kita sehat, pelanggan kita sehat, secara otomatis supplier-supplier kita, petani-petani kita pun ikut sehat. Bukan cuma sehat badannya, tapi sehat segalanya, sehat kantongnya, sehat orangnya, sehat badannya. Nah, untuk menjaga kualitas barang setiap hari itu komitmen kuat untuk kebun buah. Karena apa? Tanpa kualitas yang bagus, sulit untuk mau toko, mau kanvas, mau supplier kebun buah sendiri ini untuk dipercaya pelanggan. Nah, makanya dari situ kebun buah selalu mengutamakan kualitas, Pak. Harapan kebun buah untuk tim sendiri, gimana caranya tim-tim kebun buah ini bukan sekedar kerja. Kita tempat di toko kebun buahnya sendiri ini termasuk di kebun buah canvassing dan toko mengutamakan untuk belajar dan terus belajar. Karena tidak selamanya tim ini selalu jadi karyawan. Bisa jadi nanti kebun buah ini support ke mitra-mitra kebun buah. Yang orang lain aja disupport, maka timnya sendiri yang mau berkembang nggak kita support. Harapanku tim-tim kebun buah sendiri ini
selalu belajar dan terus belajar menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah tentang kerjaannya dan SOP-nya. Kalau yang di toko ya tentang masalah toko, kalau yang di canvassing tentang masalah canvassing. Kendalikan itu yang bermasalah-bermasalah. Dengan cara apa? Belajar dan terus belajar. Jadi jangan sampai tim-tim kita ini cuma kerja dapat uang aja. Jadi harapanku tim-tim ini harus berkembang dan terus berkembang. Siapa tahu mereka lah owner-owner kebun buah berikutnya, Pak. Harapanku untuk supplier kebun buah ini bukan sekedar cuma tempat jual beli, tempat transaksi. Kita harus sama-sama saling support, sama-sama saling jaga, sama-sama saling tumbuh bareng, berkembang bareng bersama. Selamat kebun buah berkembang, supplier-supplier ikut berkembang. Kita sama-sama berkomitmen support supplier, support UMKM, support supermarket dengan apa? Dengan cara menjaga kualitas barang. Jadi kebun buah ini tempat aspirasi buat semua petani-petani, keluh kesahnya petani, keluh kesahnya supplier. Untuk apa? Untuk gimana caranya barang ini terdistribusi tepat sasaran, tepat waktu. Satu visi, satu misi, satu aksi. Visi misi kita jelas, Pak. Visi kita ini membentuk jaringan toko retail buah seluruh Indonesia dengan dipercaya sama pelanggan, sama suppliernya, Pak. Visi kita kuat, menjaga kualitas setiap hari, mengirim tepat waktu, menjaga stok kosong, kiriman satu hari kekirim semua, Pak. Aksi kita itu jelas. Jadi tanpa kita yang visi misi yang kuat, aksi kita nggak ada. Nah, aksi-aksi ini dibutuhkan apa? Komitmen, konsisten, kerja keras, dan emang ketelitian dan inovasi dibantu sama inovasi teknologi ini penting. Jadi kita harus benar-benar berinovasi, Pak. Untuk apa? Untuk menjaga visi misi kita ini. Jadi kebun buah ini bukan milik satu orang saja, Pak. Jadi kebun buah ini milik kita semua, milik kita bersama. Dari mulai tim kebun buah, pelanggan kebun buah, supplier kebun buah. Inilah yang memiliki yang nantinya sebagai owner-owner kebun buah yang baru lagi, Pak. Jadi mari kita rawat kebun ini dengan hati yang tulus. Mari kita kendalikan dengan kesabaran. Mari kita kembangkan dengan kemampuan-kemampuan kita yang selalu terus berusaha berinovasi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi pesanku, kebun buah harus kita rawat bareng-bareng, Pak. Kebun buah, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Sehat, sehat, sehat.